Halo bala-bala pecinta jangkrik, kembali lagi di channel Surya Jangkrik yang penuh inspirasi dan informasi seputar dunia usaha ternak jangkrik. Buat kalian yang lagi mulai atau bahkan udah berjalan usaha ternaknya, aku mau tanya nih, pernah nggak sih kalian ngalamin panen jangkrik yang hasilnya jauh dari harapan? Atau malah rugi besar karena jangkrik mati di tengah jalan? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Banyak peternak pemula, bahkan yang udah pengalaman, sering banget ngalamin masalah ini. Nah, di video ini kita bakal bahas tuntas kesalahan-kesalahan fatal yang sering banget dilakukan peternak jangkrik. Gimana cara menghindarinya, dan tentunya tips biar usaha kamu makin sukses dan jauh dari kata buntung. Yuk simak videonya sampai habis biar nggak ada informasi penting yang kelewat. Jadi gini teman-teman, ternak jangkrik itu kelihatannya memang gampang, tapi sebenarnya nggak sesederhana itu loh. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan, dari mulai bibit, kandang, pakan, sampai cara kamu merawatnya setiap hari. Kesalahan kecil aja bisa bikin kerugian besar. Misalnya, kamu pilih bibit asal-asalan, nggak bersihin kandang dengan baik, atau salah dalam manajemen pakan. Bahkan data menunjukkan lebih dari 40% peternak pemula gagal di panen pertama mereka loh. Kenapa? Ya karena mereka nggak tahu nih apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Makanya penting banget buat kita belajar dari pengalaman orang lain. Kita harus tahu apa aja kesalahan yang sering terjadi biar kita bisa menghindarinya dan memaksimalkan potensi keuntungan dari usaha ini. Ini dia beberapa kesalahan fatal yang sering banget dilakukan para peternak jangkrik, terutama buat yang baru mulai. Yang pertama, memilih bibit asal-asalan. Ini kesalahan pertama dan paling mendasar. Banyak sekali peternak pemula tergiur harga murah tanpa memperhatikan kualitas bibit. Padahal, bibit atau telur jangkrik berkualitas rendah biasanya daya tetasnya juga rendah loh. Solusinya gimana? Solusinya ya beli bibit dari penjual terpercaya yang bisa kasih garansi daya tetas minimal di atas 80% ya. Kamu juga bisa cek kualitas telur dengan cara melihat warna dan ukurannya. Telur yang bagus biasanya berwarna coklat kekuningan, bukan putih yang pucat. Yang kedua, kandang yang nggak higienis. Kesalahan kedua adalah nggak menjaga kebersihan kandang. Kandang yang kotor itu seperti undangan buat hama dan bakteri loh. Semut, tikus, bahkan jamur bisa menyerang dan bikin jangkrikmu stres hingga mati. Pastikan kamu membersihkan kandang secara rutin, minimal setiap 2 hari sekali, buang sisa pakan dan kotoran jangkrik yang sudah menumpuk. Yang ketiga, manajemen pakan yang salah. Jangkrik butuh pakan yang seimbang buat tumbuh optimal. Kalau kamu kasih pakan terlalu sedikit, jangkrik bakal lambat loh tumbuhnya. Sebaliknya, kalau pakan berlebih, bukan cuma boros, tapi kandang juga jadi cepat kotor. Solusinya berikan pakan secukupnya aja. Kamu bisa kasih pakan alami seperti dedak, jagung giling, atau daun segar diselingi dengan pelet ikan untuk tambahan protein. Yang keempat, kelembapan dan suhu nggak dijaga. Jangkrik itu hewan yang sensitif banget sama kondisi lingkungan loh. Kalau suhu di kandang terlalu panas atau kelembapannya kurang, jangkrik bakal stres bahkan bisa mati. Idealnya nih suhu kandang dijaga antara 25-30 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup. Kalau kandang terlalu kering, kamu bisa taruh kain basah di sekitar kandang buat menambah kelembapannya. Supaya nggak buntung dan rugi besar, ini beberapa langkah yang bisa kita terapkan. Yang pertama, investasi di bibit berkualitas. Ini adalah langkah yang paling penting. Jangan ragu buat keluar uang yang lebih buat beli bibit unggul ya. Bibit yang bagus itu jaminan hasil panen yang maksimal. Yang kedua, gunakan kandang yang sesuai standar. Kandang jangkrik itu nggak perlu mewah, tapi harus sesuai standar. Bahannya bisa dari triplex dengan kawat nyamuk sebagai penutup. Kemudian tambahkan pasir lembab atau sekam sebagai media telurnya. Yang ketiga, jaga kebersihan dan sanitasi. Pastikan kandang selalu bersih. Kamu juga bisa pakai perangkap alami untuk mencegah hama, seperti rendaman oli di kaki kandang untuk menghalau semut masuk ke kandang ya.
Yang keempat, pantau kondisi kandang secara rutin. Gunakan termometer atau higrometer sederhana untuk memastikan suhu dan kelembapan kandang tetap stabil. Ada peternak yang kehilangan setengah jangkriknya karena serangan semut loh. Solusinya, mereka pakai kaki kandang yang direndam oli ataupun air untuk menghalangi semut. Atau kasus lain, jangkriknya lambat tumbuh karena kekurangan protein. Solusinya apa nih? Solusinya, tambahkan pelet ikan ke dalam menu pakan mereka. Dari setiap masalah pasti selalu ada solusi. Yang penting kamu mau belajar dan terus mencoba ya. Jadi teman-teman pecinta jangkrik, itu tadi kesalahan-kesalahan fatal yang harus banget kamu hindari biar usaha ternak jangkrikmu nggak buntung, tapi malah untung besar. Ingat, kunci sukses itu ada di konsistensi dan kesabaran. Sekian dulu tips yang bisa Surya Jangkrik berikan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, komen, share ke temanmu yang lagi mulai usaha ternak, dan juga subscribe biar kamu nggak ketinggalan tips-tips menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga panenmu melimpah.